Bagaimana saya memberikan doa kepada kedua orang tua saya sedangkan orang tua saya sudah meninggal dan tidak Islam? Ya Allah, kedua orang tuaku itu hamba-Mu, Kau yang menciptakannya, kuserahkan dia kepada Engkau ya Allah. Begitu bunyi doanya. Tak boleh kita katakan, ya Allah ampunkanlah kedua orang tuaku. Kenapa tak boleh? Karena Ibrahim pernah mencoba dan Allah marah. Maka istighfaru Ibrahim li abihi, istighfar Ibrahim untuk bapaknya illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Dia pernah berjanji, sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya, nanti ku mintakan ampunan untuk engkau ayah. Lalu kemudian ketika mati dimintakannya, Allah marah karena waktu hidupnya melawan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah, ketika sudah jelas bagi dia bahwa ayahnya itu musuh Allah, tabarra'a minhu, dia pun melepaskan diri. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah untuk menerima sholat. Kalau puasa cukup turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Haji cukup turun ayat, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sedekah turun ayat, wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Tapi kalau sholat tidak cukup turun ayat, tapi diperjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau puasa tinggal diqadha, tidak bisa qadha, bayar fidyah. Tapi kalau sholat tinggal mesti diganti. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat yang tinggal wajib diqadha. Sepakat 4 mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Tidak bisa ditawar-tawar. Sholat yang tinggal wajib diqadha. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti adalah sholat. Idza shalahat salahal amalu kulluh, kalau sholatnya baik amal yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak maka rusaklah amal yang baik. Walaupun sedekahnya rajin, walaupun bangun masjid, walaupun ngasih santunan untuk santri, walaupun menjaga anak yatim, tapi kalau tidak sholat maka tumbang segala amal ibadahnya. Maka yang penting adalah sholat, sholat dan sholat. Sholatnya duduk, takbiratul ihramnya berdiri, Allahu Akbar, iftitah, Fatihah, ayat. Ruku masih bisa, Allahu Akbar. Duduk di lantai nggak bisa, duduk di kursi. Waktu rukuknya tetap, waktu sujudnya baru duduk, Allahu Akbar. Kening nggak perlu nempel ke meja Pak Ustaz? Enggak. Ada juga yang salah paham, katanya kening mesti nempel ke spring bed. Tidak bisa duduk Pak Ustaz, berbaring miring ke arah kiblat, kepala ke utara, kaki ke selatan, badan miring. Miring udah nggak bisa lagi, tulang belakang sakit Pak Ustaz. Telentang aja pakai isyarat mata, pakai kedipan mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah nggak bisa lagi Pak Ustaz, baru kita sholatkan. Tidak ada yang bisa menebus sholat kecuali sholat itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah perantara, wasilah, bertawassul kepada Allah tapi dengan lemah lembut. Makanya orang-orang Yahudi dulu sebelum berperang dia menyebut nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyika, kami mohon kepada engkau ya Allah berkat kemuliaan Nabi Muhammad, berkat kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkat kemuliaan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, berkat kemuliaan wali-walimu. Itulah yang menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita senantiasa diingatkan? Karena hati kita ini berbolak-balik. Namanya qalb. Qalb artinya qallaba yuqallibu, taqallaba yataqallabu, berbolak-balik. Makanya kita selalu meminta, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati,
sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinika dalam agamamu, wa ala ta'atika dalam ketaatan kepadamu.